Jadi ini yang informasi bisa dibilang lumayan mengagetkan hari ini ya. Dirdik Kejaksaan Agung Nur Cahyo Jungkung Madio menyebut Nadiem ini sudah bertemu pihak Google itu Februari 2020. Bertemu Google untuk menggunakan Chromebook bagi peserta didik. Nah, disepakati Chrome OS dan Chrome Device ini akan digunakan dalam proyek alat teknologi informasi dan komunikasi, disingkat TIK. Nadiem dan jajarannya melakukan meeting tertutup yang membahas pengadaan program TIK tadi, yakni Chromebook. Padahal pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Dalam kasus ini negara dirugikan 1,980 triliun rupiah. Dan Nadiem akan ditahan di rutan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia. Pemirsa, Kejaksaan Agung bersuara lantang dalam perkara penyidikan. Nama Nadiem Makarim pun telah resmi ditersangkakan. Kursi menteri yang pernah didudukinya kini tak lagi bisa dibanggakan, dinginnya ruang tahanan tak bisa dielakkan. Lantas benarkah penetapan tersangka ini murni hasil pembuktian atau ada skenario politik yang tersembunyikan? Kita bahas informasi ini pemirsa bersama narasumber istimewa kita, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman. Assalamualaikum Mas Boy, apa kabar? Waalaikumsalam, baru landing di Solo ini, kabar baik. Baru landing di Solo nih, jangan lupa oleh-olehnya nanti ya Bang Boy kalau ke Jakarta. Ini kita dapat oleh-oleh dari informasi tentang penetapan tersangka Nadiem Makarim, Bang Boy. Ini kalau saya lihat dari yang beliau sampaikan bahwa kebenaran akan terungkap, bahwa dia sama sekali tidak mendapatkan sepeser pun begitu. Nah, konstruksi dari kasus ini dulu nih Bang Boy. Artinya apakah ini adalah inisiatifnya memang dari seorang Nadiem Makarim bertemu Google, kemudian membuat proyek mungkin ya laptop Chrome OS Chrome Device itu. Nah, di situ yang disalahgunakan oleh penyelenggara eksekutornya atau memang dari awal sebenarnya Bang Boyamin? Bahkan saya melihatnya dari sisi perencanaan, bahkan kalau boleh mengatakan ini kerugiannya total loss senilai proyek itu. Karena apa? Kalau ini perencanaan bagus, nggak mungkin akan mengambil ini barang sebenarnya. Kalau versi saya loh ya. Karena Chrome OS ini tidak fungsional maksimal gitu. Dia harus di internet yang tinggi. Terus kedua sistemnya hanya untuk pembelajaran dan untuk ujian. Untuk yang lain-lain tidak bisa gitu. Padahal fungsi laptop ini kan juga untuk ngetik, untuk Microsoft Word, untuk Word gitu. Macam-macam itu semua harus berfungsi. Sementara ini hanya bisa diakses berkaitan dengan fitur-fitur Google gitu. Dan ini menurut saya suatu yang menurut saya tidak fungsi maksimal ini bahkan tidak berguna gitu. Jadi dan itu terbukti di sekolahan-sekolahan, bahkan saya mampu menyita milik teman saya di Purwokerto gitu.
yang saya bawa itu barangnya tidak pernah dipakai katanya. Di sekolahan di Solo juga hanya untuk ujian, tidak fungsional untuk pembelajaran maksimal juga enggak. Apalagi kalau untuk fungsi-fungsi untuk ngetik, untuk Excel, untuk perhitungan segala macam itu tidak maksimal karena ini sistemnya aplikasinya yang hanya di Google gitu. Sementara kalau laptop yang di laku pasaran itu ya Google bisa, Microsoft bisa, Baidu yang milik Cina bisa, semua aplikasi semua bisa masuk, TikTok bisa, kalau akun-akun bisa masuk gitu. Dan itu kalau alasannya bahwa Google ini bisa kunci tidak untuk judi online dan tidak untuk pornografi seperti yang didalilkan selama ini, ya handphone anak-anak kita aja bisa kita kunci kok, gitu, apalagi laptop yang lain. Itu alasan yang dicari-cari kalau sejak awal bahkan gitu. Kalau ditanyakan ini apakah mulai dari kapan itu? Apakah hanya di pelaksanaan? Enggak juga kalau versi saya, karena perencanaannya yang buruk. Dan seperti yang dikatakan oleh Kejaksaan Agung tadi, bahwa ini dianggap gagal pada era menteri sebelumnya ketika uji coba. Kenapa dipaksakan? Itu yang utama sebenarnya ya udahlah, kita bermain pada pola yang seperti Kejaksaan Agung, kerugian diduga 1,9 sekian, hampir 2 triliun. Itu kan dari diduga diduga juga tidak fungsional tadi maksimal, dan kemudian tender yang diatur atau bahkan tidak ada tender ini karena sudah ditunjuk barang sejak awal. Itu kan nggak boleh, Yudi, menunjuk barang sejak awal itu, bahkan nunjuk merek itu udah nggak boleh gitu, dan berarti tidak ada tender kan otomatis. Maaf saya potong, Bang Boyamin. Maaf saya potong. Berarti kalau misalnya gitu bisa disimpulkan bahwa ini bukan karena keteledoran, bukan karena markup di dalam kasusnya karena memang sebenarnya dibutuhkan, tapi dari awal pun ini sudah direncanakan untuk dilakukan penyelewengan dan bisa jadi laptop Chromebook ini hanya sebagai dalih saja. Apakah gitu? Ya, belum tentu sejauh itu juga, tapi kan indikasi-indikasi ada, Yud, gitu. Dan barang ini coba dibeli di pasaran ada nggak? Nggak ada, gitu loh. Jadi sebenarnya produsen itu diduga hanya untuk menyediakan karena kebutuhan ini gitu. Ya, nanti Kejaksaan Agung saya kejar untuk juga meminta pertanggungjawaban pemborongnya. Karena 1,9 tadi yang menikmati kan pemborong. Memang Pak Nadiem bisa aja 1 rupiah pun tidak. Tapi rumusannya kan pasal 2 dan pasal 3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pihak lain. Dan itu pemborongnya, itu nanti yang harus juga dimintai pertanggungjawaban. Kalau sudah pemborongnya juga dimintai pertanggungjawaban, akan bangunannya utuh, Yudi. Jadi ini siapa yang kemudian menikmati juga. Siapa pemilik perusahaan yang memprodusen ini? Mereknya kan Jet itu. Pak Boyamin, kalau misalnya kita ngambil sudut pandang dari sisi Nadiem Makarimnya sendiri, apakah mungkin intervensi politik juga ada dalam penanganan ini? Ya, itu saya fokus ngawal kasus ini kan, bahkan sampai ke Australia ngejar juristan supaya bangunannya utuh. Kalau memang juristan itu kaki tangannya atau kepercayaan Nadiem, maka untuk menjadikan Nadiem tersangka lebih sempurna gitu. Tapi kan belum bisa didatangkan, dan itu urutannya kan jelas bagaimana ini komunikasi segala macam, dan sudah dirancang rapat-rapat tertutup. Itu dugaan-dugaan itu kan semua terbukti. Kalau dianggap politik ya nggak apa-apa, silahkan aja. Motif itu politik, asmara, bahkan selingkuh uang loh, selingkuh asmara beneran, itu semua boleh aja. Tidak dapat bagian terus dibongkar, kemudian ketahuan datanya, ya semua boleh. Itu motif itu bagi saya halal aja dan tidak kita nisbikan, bisa aja ini politik. Tapi korupsinya sendiri ada atau tidak, itu aja. Kalau tata kelolaannya baik, ini pakai tender, perencanaannya bagus, dan kemudian pelaksanaannya bagus, pertanggungjawabannya hebat, kemudian harga yang terbentuk wajar, ya tidak jadi korupsi. Tapi kalau kemudian harga yang terbentuk mahal, bagaimana? Saya terus mendapat diduga poinnya. sudah dimonopoli sejak awal, bagaimana? Tidak ada tender. Kan dia harus diproses. Apakah kemudian karena dianggap wah ini politis itu terus tidak boleh gitu, Yud? Itu saya kira politis atau tidak politis, tapi kalau memang ada korupsinya ya harus diselidiki, begitu ya maksudnya ya, Bang Boyamin ya? Ya wajib itu, wajib. Bang Boyamin tadi menyebut juristan. Nah ini perkembangannya gimana? Sampai ke Australia katanya Bang Boyamin. Ya masih di sana, diduga pernah memang pergi ke Amerika dan ke Afrika Selatan, tapi dugaan terakhir sudah kembali ke Australia gitu. Dan makanya saya dorong Kejaksaan Agung segera menerbitkan DPO, habis itu diurus red notice ke Interpol, nanti kita minta pemerintah Australia untuk memulangkan yang bersangkutan. Dan kemarin baru proses red notice ini kan
memang perlu proses diumumkan dulu, terus kemudian diajukan ke Interpol Perancis, itu baru nanti diumumkan kan. Dan sebenarnya bisa tanpa harus Interpol, tapi antar pemerintah juga bisa. Tapi lebih sempurnanya ini kalau dimasukkan Interpol dan nanti Australia memulangkan. Dan saya yakin Australia akan memulangkan yang bersangkutan. Kita tunggu aja aksi aktifnya Kejaksaan Agung bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum HAM untuk memulangkan Juristan supaya bangunannya ini sempurna, kasusnya ini seperti apa sih gitu. Dan bagaimana bahkan pernah Kejaksaan Agung merilis ada dugaan kickback senilai 30% untuk investasi di perusahaannya yang terafiliasi dengan NAM misalnya. Nah, nanti itu saya kira harus dibuktikan juga karena tidak boleh kemudian melempar isu kemudian tidak dibuktikan. Memang sebenarnya sejak awal saya konsentrasi ini nilai barang berapa sih? Ada markup enggak? Ketemu ada dugaan markup itu sebenarnya memang kuncinya di sana dan diduga 1,9 itu kan keuntungan tidak wajar itu meskipun kalau dihitung itu adalah 20%. Tapi kan nilai barang karena sampai puluhan triliun enggak wajar jadinya keuntungan itu gitu. Dan inilah yang kuncinya. Boleh prosesnya nggak benar, boleh bahkan tidak tender, tapi harga terbentuk wajar dan bisa fungsional, nggak ada masalah. Gitu loh. Tapi ketika ini tidak fungsional, kemudian diduga monopoli, tidak tender, harga yang terbentuk itu markup, itu baru terjadi dugaan korupsinya. Gitu. Juristan ini saya dengar adalah staf sus yang juga memimpin sejumlah rapat virtual Zoom ya Bang Boyamin dan mengarahkan Sri Wahyuningsi dan Mulyasyah menggunakan Chrome OS ini. Itu adalah salah satu perannya? Iya, kan juga sudah dirilis oleh Kejaksaan Agung perannya Juristan bagaimana kenapa dia jadi tersangka. Selain Pak Nadiem memimpin rapat yang kemudian jadi tersangka hari ini kan juga Juristan. Kenapa jadi tersangka? Ya karena sering beberapa kali melakukan rapat dan mengarahkan PPK gitu. Bahkan staf khusus ini nampak kekuasaannya di atas Direktur Jenderal. Direktur Jenderal ini kan seperti tidak ada fungsinya gitu. Dan inilah yang selalu membuat tata kelola buruk kementerian-kementerian kita. Ternyata staf khusus ini lebih berkuasa daripada Dirjen, lebih berkuasa dari Sekjen. Bahkan juga malah mengatur tender, mengatur proyek kan gitu kan. Dan ini suatu yang memang memukul kita semua gitu. Dan ini harus diperbaikan tata kelola. Kalau perlu staf khusus itu dihapus, apalagi yang dari parpol-parpol itu lebih ngeri kadang-kadang. Masih, Bang Boyamin, ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan kepada Anda tidak hanya soal pendidikan ya, entah soal haji, entah soal yang lain gitu. Berarti apakah memang lemahnya pengawasan salah satu dalam hal ini terhadap program pendidikan nasional juga? Jadi proyek-proyek dengan keadaan kayak kita butuh ini untuk mendukung pendidikan ini, jadi itu lebih leluasa untuk dikeluarkan. Pengawas tertinggi kita, sistem kita itu kan di DPR. Nah, DPR itu terbagi dua yang porosnya itu. Satu, merasa tidak enak mencampuri karena itu urusan eksekutif, nanti khawatir diduga punya kepentingan, maka mereka pasif. Nah, yang kedua ini yang bahaya, mereka malah ikut bermain, malah ikut tender atau membawa perusahaan untuk ikut tender dan bahkan titip anggaran, dana aspirasi dan lain sebagainya. Padahal jadi dua-duanya tidak ngawasi. Yang satu pasif tadi nggak ngawasi, yang kedua malah ikut bermain. Gitu. Dan ini memang lemahnya pengawasan kita. Legislatif ini kan tidak pernah bersuara keras segala macam terhadap yang sistemik begitu. Mereka hanya spontanitas atau ada bahkan dugaan karena tidak diterima permintaan CSR-nya keras itu ada, tapi kemudian diam. Gitu. Jadi ini pengawasan, kalau nanti saya berharap Kejaksaan Agung mampu melacak siapa-siapa yang diduga pengawas yang bermain itu kok bisa sekian hal yang bisa, apalagi KPK juga menangani kasus Cloud itu yang 400 miliar konon katanya, dan itu diduga ada markup atau ada dugaan monopoli juga diatur-atur juga. Kita tunggu semua proses ini. Kejaksaan Agung sudah berpengalaman bahkan oknum pimpinan BPK Badan Pemeriksa Keuangan jadi tersangka kan sudah ada juga gitu. Itu yang selain DPR kan Badan Pengawas Keuangan yang harusnya bisa memetakan ini sebenarnya ada markup atau tidak, bagaimana segala macam aturannya ditabrak atau tidak. Tapi malah diduga bermain dalam kasus jalan tol ada lagi nama lain gitu. Bahkan KPK pernah menyegel pimpinan BPK dalam kasus yang di Sorong misalnya gitu. Jadi ini justru memang betapa lemahnya pengawasan kita yang diberi kewenangan-kewenangan tersebut malah diduga karena malah bermain gitu. Dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim, Kejaksaan Agung berarti apakah meningkat kepercayaan masyarakat kepada Kejagung dan penegakan hukum di Indonesia? Ya mudah-mudahan karena pada posisi ini kan sebenarnya saya sudah menyuarakan ini.
Kalau ini sampai pada level bahwa yang menentukan diduga tidak tender dan menunjuk barang dan kemudian sebenarnya tidak fungsional segala macam itu sampai pucuk pimpinannya memang harus jadi tersangka. Justru kalau tidak jadikan tersangka malah banyak pertanyaan masyarakat, loh ini apa kok malah tidak berani menyentuh menteri gitu. Nanti misalnya kuota haji misalnya gitu, masyarakat juga bertanya, loh kok menterinya tidak tersentuh juga gitu. Meskipun begitu jadi alat buktinya kurang cukup. Ya kita tunggu semua berproses dan apapun kita sambut dengan gembira satu sisi bahwa ini dibongkar, kedua juga sedih gitu bahwa tata kelola kita betapa buruknya gitu Yud. Bahwa masa zaman sekarang kayak BTS Kominfo gitu. 80% kerugiannya. Kenapa? Setelah kita teliti ternyata pemancarnya ada, ternyata kita cek ditanam di pohon yang tinggi di Papua gitu. Masa berani sih kayak gitu. Jadi ini suatu yang menurut saya Chrome OS ini apakah fungsional atau tidak aja masih banyak pertanyaan. Bahkan ada saya diskusi dengan teman-teman yang bahkan pernah nangani awal-awal di kasus ini yang sudah pindah tugas itu, dia juga berkeyakinan ini total loss harusnya. Tidak bisa dipakai maksimal kok gitu loh. Baik, saya sampai garu-garu kepala nih Bang Boyamin. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Boyamin ya. Nanti kita berdiskusi lagi ya Bang Boyamin, izin ya untuk bisa melengkapi tidak hanya kasus ini, banyak kasus lain ya. Selamat beraktivitas di Solo Bang Boyamin. Selamat malam. Assalamualaikum.